Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Oktavia Ningsi dengan NIM 18821500074 dari Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris semester 1. Video ini saya buat untuk menyelesaikan tugas akhir semester, yaitu dengan judul Filsafat Ilmu dan Pengetahuan oleh dosen pengampu Ibu Iswandini, MPD. Kemudian ada ciri-ciri dari filsafat. Yang pertama ada universal atau menyeluruh, yaitu pemikiran yang luas dan tidak aspek tertentu saja. Pemikiran kefilsafatan ingin mengetahui hubungan antara satu dan lainnya, yaitu ada hubungan ilmu dan moral. Yang kedua ada radikal atau mendasar, yaitu pemikiran yang dalam sampai kepada hasil yang fundamental dan esensial. Kemudian yang ketiga ada sistematis, yaitu mengikuti pola dan metode berpikir yang runtut dan logis meskipun spekulatif. Untuk topik yang dibawakan hari ini yaitu ada yang pertama ada pengertian dari filsafat, yang kedua ada pengertian ilmu, pengertian pengetahuan, kemudian ada perbedaan antara ilmu dan pengetahuan. Yang pertama ada pengertian dari filsafat, yaitu pengertian filsafat dibagi menjadi dua segi, yaitu ada pengertian filsafat etimologi dan yang kedua ada secara terminologi. Istilah filsafat secara etimologi berasal dari bahasa Arab, yaitu falsafa, atau juga dari bahasa Yunani, yaitu philosophia philien atau cinta dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Jadi bisa dipahami bahwa filsafat secara etimologi adalah cinta kebijaksanaan. Kemudian secara terminologi saya ambil dari dua pendapat, yaitu dari yang pertama dari Plato, yaitu berpendapat bahwa filsafat adalah pengetahuan yang mencoba untuk mencapai pengetahuan tentang kebenaran yang asli karena kebenaran itu mutlak di tangan Tuhan. Yang kedua dari Aristoteles yang berpendapat bahwa filsafat adalah ilmu atau pengetahuan yang meliputi kebenaran, di dalamnya terkandung ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika, dan estetika. Beralih dari pengertian filsafat, kemudian ada pengertian ilmu. Kata ilmu berasal dari bahasa Arab atau alima dan berarti pengetahuan. Ilmu adalah pengetahuan, namun ada berbagai macam pengetahuan. Dengan pengetahuan ilmu dimaksud pengetahuan yang pasti, eksas, dan betul-betul terorganisir. Jadi pengetahuan adalah berdasarkan kenyataan dan tersusun baik. Ilmu itu haruslah sistematis dan berdasarkan metodologi. Ia berusaha mencapai generalisasi dalam kajian ilmiah. Kalau data yang baru terkumpul sedikit atau belum cukup, maka ilmuwan akan membina hipotesis. Hipotesis ialah dugaan pikiran berdasarkan sejumlah data. Hipotesis memberi arah pada penelitian dalam menghimpun data. Data yang cukup sebagai hasil penelitian dihadapkan pada hipotesis. Apabila data itu mensahkan atau valid atau menerima hipotesis, hipotesis menjadi tesis atau hipotesis menjadi teori. Jika teori mencapai generalisasi yang umum, menjadi dalil dan bila teori memastikan hubungan sebab akibat yang serba tetap, ia akan menjadi hukum. Dari pengertian ilmu, kemudian ada pengertian dari pengetahuan. Secara etimologis, pengetahuan berasal dari kata dalam bahasa Inggris yaitu knowledge. Dalam Encyclopedia of Philosophy dijelaskan bahwa definisi pengetahuan adalah kepercayaan yang benar. Sementara secara terminologi akan dikemukakan beberapa definisi tentang pengetahuan. Menurut Dr. Sidi Ghazalba, pengetahuan adalah apa yang diketahui atau hasil pekerja tahu. Pekerjaan tahu tersebut adalah hasil dari kenal, sadar, insaf, mengerti, dan pandai. Pengetahuan itu adalah semua milik atau isi pikiran. Dengan demikian, pengetahuan merupakan hasil semua proses dari usaha untuk tahu oleh manusia. Dalam kamus filsafat dijelaskan bahwa pengetahuan adalah proses kehidupan yang diketahui manusia secara langsung dari kesadarannya sendiri. Oleh pragmatis, orang-orang yang pragmatis, terutama John Dewey, tidak membedakan pengetahuan dengan kebenaran, antara knowledge dan truth. Jadi pengetahuan itu harus benar, kalau tidak benar adalah kontradiksi.
setelah kita mengetahui pengertian dari kata ilmu dan pengertian dari kata pengetahuan, kemudian di slide ini kita akan membahas tentang perbedaan antara pengetahuan dan ilmu. Dari sejumlah pengertian yang ada, sering ditemukan bahwa kerancuan antara pengertian dan pengetahuan dan ilmu ini sangat banyak, yaitu kedua kata tersebut dianggap memiliki persamaan arti. Bahkan ilmu dan pengetahuan terkadang dirangkum menjadi kata majemuk yang mengandung arti sendiri. Hal ini sering kita jumpai dalam berbagai karangan yang membicarakan tentang ilmu pengetahuan. Namun, jika kedua kata ini berdiri sendiri akan tampak perbedaan antara keduanya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ilmu disamakan artinya dengan pengetahuan. Ilmu adalah pengetahuan. Dari asal katanya kita dapat ketahui bahwa pengetahuan diambil dari kata dalam bahasa Inggris yaitu knowledge, sedangkan ilmu diambil dari kata science yang peralihan dari kata Arab alima atau ilmu. Maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pengetahuan berbeda dengan ilmu. Perbedaan itu terlihat dari sistematisnya atau terlihat dari sifat sistematisnya dan cara memperolehnya. Dalam perkembangannya, pengetahuan dengan ilmu bersinonim arti, sedangkan dalam arti material keduanya mempunyai perbedaan. Selanjutnya ada macam-macam jenis ilmu. Ya, saya akan menyebutkan 4 contoh atau 4 macam jenis ilmu, yaitu ada ilmu praktis, ilmu praktis positif, ilmu spekulatif ideografis, dan ilmu spekulatif teoretis. Yang pertama ada ilmu praktis, yaitu ia tidak hanya sampai kepada hukum umum atau abstraksi, tidak hanya terhenti pada suatu teori, tetapi juga menuju kepada dunia kenyataan. Ia mempelajari hubungan sebab akibat untuk diterapkan dalam alam kenyataan. Yang kedua ada ilmu praktis positif, yaitu ia memberikan ukuran atau norma yang lebih khusus daripada ilmu praktis normatif. Norma yang dikaji ialah bagaimana membuat sesuatu atau tindakan apa yang harus dilakukan untuk mencapai hasil tertentu. Kemudian ada ilmu spekulatif ideografis, yaitu yang tujuannya mengkaji kebenaran objek dalam wujud nyata dalam ruang dan waktu yang tertentu. Kemudian yang terakhir ada ilmu spekulatif teoretis, yaitu bertujuan memahami kausalitas atau tujuannya memperoleh kebenaran dari keadaan atau peristiwa tertentu. Kemudian ada jenis-jenis pengetahuan. Burhanuddin Salam mengungkapkan bahwa pengetahuan yang dimiliki manusia ada 4. Yang pertama yaitu pengetahuan biasa, yakni pengetahuan yang dalam filsafat dikatakan dengan istilah common sense, sering diartikan dengan good sense karena seseorang memiliki sesuatu di mana ia menerima secara baik. Semua orang menyebutnya sesuatu itu merah, ya karena memang itu merah. Benda itu panas karena memang panas dan sebagainya. Kedua, pengetahuan ilmu yaitu ilmu sebagai terjemahan dari sains yang pada prinsipnya merupakan usaha untuk mengorganisasikan dan mensistematisasikan common sense. Suatu pengetahuan yang berasal dari pengalaman dan pemikiran atau pengamatan dalam kehidupan sehari-hari, namun dilanjutkan dengan suatu pemikiran secara cermat menggunakan dari berbagai metode. Ilmu dapat merupakan suatu metode berpikir secara objektif atau objective thinking, tujuannya untuk menggambarkan dan memberi makna terhadap dunia faktual. Pengetahuan yang diperoleh dengan ilmu diperolehnya melalui observasi, eksperimen, dan klasifikasi. Kemudian yang ketiga ada pengetahuan filsafat, yakni pengetahuan yang diperoleh dari pemikiran atau kontemplatif dan spekulatif. Pengetahuan filsafat lebih menekankan pada universalitas dan kedalaman kajian tentang sesuatu. Kalau ilmu hanya pada satu bidang pengetahuan yang sempit, filsafat membahas hal yang lebih luas dan mendalam. Filsafat biasanya memberikan pengetahuan yang reflektif dan kritis sehingga ilmu yang tadinya kaku dan cenderung tertutup menjadi longgar kembali.
Kemudian yang keempat ada pengetahuan agama, yaitu pengetahuan yang hanya diperoleh dari Tuhan lewat para utusannya. Pengetahuan agama bersifat mutlak dan wajib diyakini oleh para pemeluknya. Baik, sekiranya penjelasan dari saya cukup jelas dan semoga penjelasan dari saya kali ini bisa bermanfaat dan bisa memenuhi untuk tugas akhir semester saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.